Pernahkah kamu memperhatikan telapak tanganmu sendiri? Ada garis membentuk huruf M yang jelas, dan di sampingnya muncul lengkungan seperti bulan sabit? Kalau iya, maka kamu sedang membawa dua simbol spiritual yang sangat kuat, tapi juga sangat liar dan bisa menjadi bencana kalau tidak dikendalikan. Kombinasi garis tangan huruf M dan bulan sabit bukan sekadar keunikan. Ini adalah tanda keras dari alam ruh bahwa kamu dipilih, tapi ingat, pilihan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Banyak orang yang memiliki kedua tanda ini mengaku hidupnya penuh ujian. Sering gelisah tanpa sebab, disukai dan sekaligus dibenci banyak orang. Sering mengalami gangguan gaib, bahkan bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Tapi tunggu dulu, apakah semua itu kutukan? Apakah garis tangan ini hanya membawa petaka? Tidak. Justru di balik semua itu tersimpan kekuatan besar yang bisa menjadi berkah luar biasa kalau kamu tahu cara mengendalikannya. Di video ini kita akan membahas cara menenangkan, menstabilkan, dan mengendalikan energi ganas dari garis tangan M dan bulan sabit agar hidupmu jadi lebih damai, terarah, dan tidak selalu berada dalam tekanan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita mengungkap rahasia tangan, jiwa, dan takdir. Channel ini adalah ruang untuk kita belajar bersama memahami makna-makna tersembunyi dalam tubuh dan kehidupan kita, terutama melalui simbol-simbol spiritual yang dikirimkan semesta melalui garis tangan, mimpi, dan pertanda batin. Kalau Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like dan komentari pengalaman spiritual Anda di bawah. Apakah Anda punya garis M? Apakah ada tanda bulan sabit juga? Dan tentunya subscribe channel Kodam Sejati sekarang juga. Karena disinilah Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan batin yang mungkin selama ini belum pernah terjawab. Tarik napas sejenak, hembuskan perlahan, letakkan tangan kanan di dada kiri Anda dan ucapkan dalam hati, "Aku adalah jiwa yang kuat, aku diberi karunia, bukan beban. Aku mampu mengendalikan takdir dan kekuatan yang tertulis di telapak tanganku. Kekuatan spiritualku adalah cahaya, bukan ketakutan." Saudaraku, kombinasi garis tangan, huruf M dan bulan sabit bukan hal biasa. Ini adalah sinyal dari alam ruh bahwa kamu memiliki takdir ganda dan pintu gerbang spiritual yang terbuka sangat lebar. Tapi seperti rumah yang terbuka lebar, tanpa pagar dan penjagaan, siapapun bisa masuk, cahaya atau kegelapan. Maka mari kita belajar bagaimana caranya menjaga rumah batin kita, agar yang datang hanya cahaya, bukan petaka. Cara mengatasi ganasnya gabungan garis tangan M dan bulan sabit. 1. Kenali bahayanya dulu sahabat Kodam Sejati yang dirahmati Allah dan semesta. Sebelum kita membahas cara mengendalikan kekuatan besar dari garis tangan M dan bulan sabit, kita harus terlebih dahulu menyadari bahayanya. Karena sesuatu yang tidak kita kenali tidak akan pernah bisa kita atasi. Kombinasi garis tangan huruf M dan bulan sabit bukanlah tanda sembarangan. Ia adalah sinyal kuat bahwa kamu membawa dua kutub kekuatan dalam dirimu. Tapi ingat baik-baik, semakin besar kekuatan, semakin besar pula potensi bahayanya. Bahaya pertama yang sering muncul adalah sensitivitas yang berlebihan. Orang dengan tanda ini biasanya sangat peka, bahkan terlalu peka terhadap energi di sekitarnya. Kamu bisa merasakan aura orang lain hanya dari tatapan mata. Kamu bisa merasakan getaran niat orang,
bahkan sebelum mereka berbicara. Tapi karena belum tahu cara mengendalikannya, kamu justru kelelahan sendiri, terhisap emosinya, dan pada akhirnya merasa jenuh hidup di tengah keramaian. Yang kedua adalah mudah diserang energi negatif. Tanpa disadari, orang dengan garis tangan M dan bulan sabit seperti magnet. Mereka menarik perhatian bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari dimensi yang lain. Energi kamu terang, dan terang itu bisa menjadi sorotan bagi makhluk-makhluk yang hidup dalam kegelapan. Kalau tidak dibentengi, bisa muncul gangguan halus, rasa berat di pundak, mimpi buruk berulang, bahkan suara-suara gaib yang menghantui pikiranmu. Bahaya ketiga, emosi kamu bisa berubah menjadi senjata yang menyakiti orang lain. Mungkin kamu tidak bermaksud, tapi karena kamu membawa kekuatan batin, kadang omonganmu bisa menjadi nyata. Saat kamu marah, kecewa, atau mengutuk seseorang dalam hati tanpa disadari, energi itu bisa keluar dari tubuhmu dan menyakiti orang yang kamu maksud. Inilah yang disebut sebagai kutukan tak sadar. Ngeri, bukan? Keempat, kamu bisa mengalami benturan batin antara logika dan intuisi. Di satu sisi, kamu tahu secara logika apa yang seharusnya dilakukan. Tapi di sisi lain, batinmu menolak, merasa ada yang salah, atau menangkap sinyal bahaya. Kalau tidak pandai membedakan mana suara batin dan mana sugesti dari luar, kamu bisa terjebak dalam kebimbangan hidup yang terus-menerus. Inilah yang membuat pemilik garis ini kadang tampak tidak stabil, berubah-ubah, dan penuh beban pikiran. Dan bahaya terakhir yang perlu diwaspadai adalah kemampuan melihat atau merasakan yang tak kasat mata. Banyak pemilik garis ini bisa melihat makhluk halus, menangkap gambaran peristiwa sebelum terjadi, atau merasa ada yang hadir saat sendirian. Kalau kamu belum kuat mental dan belum punya guru batin, hal ini bisa membuatmu mengalami trauma spiritual, ketakutan yang membekas, bahkan kehilangan arah hidup. Sahabat kodam sejati mengenali bahaya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membuka mata batin, agar kita lebih waspada dan siap membentengi diri. Semua kekuatan itu akan menjadi anugerah kalau kita bisa mengarahkannya dengan benar. Tapi kalau kita abai, ia bisa berbalik menjadi badai yang mengoyak hidup kita dari dalam. Coba sadari takdir ganda. Apa maksud dari takdir ganda? Bayangkan kamu sedang membawa dua sungai besar yang mengalir dalam satu tubuh. Sungai pertama adalah energi huruf M, sebuah tanda keberanian, kepemimpinan, kecerdasan spiritual, dan kekuatan intuisi yang tajam. Sedangkan sungai kedua adalah bulan sabit, lambang dari pintu batin yang terbuka lebar, kemampuan membaca hal gaib, insting tinggi, bahkan koneksi dengan alam ruh dan makhluk halus. Kedua sungai ini sama-sama deras, sama-sama kuat. Tapi kalau tidak diarahkan dan dikendalikan dengan kesadaran, alirannya bisa bertabrakan dan membuat hidupmu seperti perang batin yang tak berkesudahan. Inilah mengapa banyak pemilik kombinasi garis ini merasa hidupnya seperti diombang-ambingkan. Kadang merasa sangat yakin dan kuat, tapi tiba-tiba bisa rapuh dan bingung sendiri. Kadang merasa sangat tajam melihat niat orang, tapi juga mudah curiga dan terluka. Itu karena dalam dirimu ada dua misi besar yang sedang berusaha muncul. Yang satu ingin kamu jadi penuntun dan pembimbing orang lain. Yang satu lagi ingin kamu jadi penjaga dunia batin, penyembuh bahkan pelindung dari gangguan-gangguan halus. Dan ketika dua kekuatan itu belum menyatu dalam kendali yang tepat, maka tubuh dan jiwamulah yang menanggung benturannya. Kamu jadi cepat lelah, mudah stres, gelisah tanpa sebab. Bahkan bisa muncul gejala-gejala aneh yang tak bisa dijelaskan
secara medis. Sahabatku, sadari satu hal penting ini. Garis tangan bukan sekadar garis. Ia adalah cetak biru takdir yang dibawa oleh rohmu sebelum dilahirkan. Jadi kalau kamu memiliki huruf M dan bulan sabit sekaligus, itu artinya jiwamu dulu pernah mengambil tanggung jawab besar sebelum turun ke dunia ini. Takdir ganda ini bukan untuk membuatmu menderita, tapi untuk menjadikanmu pilar cahaya bagi banyak orang. Meski kamu harus melewati jalan yang sunyi, penuh ujian, dan tak banyak yang memahami. Kuncinya adalah kesadaran. Sadari bahwa kamu sedang membawa dua alat kekuatan dalam satu wadah. Sadari bahwa kamu tidak sedang salah jalur. Kamu hanya belum menyatukan dua sisi dirimu dalam satu arah. Saat kamu berhasil menyatukan energi garis M dan bulan sabit, maka kamu tidak lagi terseret ombak. Justru kamu akan menjadi nahkoda yang membawa kapal batinmu menuju tujuan besar yang sudah disiapkan semesta. Jangan pernah anggap aneh semua yang kamu rasakan. Jangan remehkan suara kecil dalam hatimu. Dan jangan lagi menolak kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Karena saat kamu menerima takdirmu sepenuh hati, saat itulah kekacauan mulai mereda dan cahaya dalam dirimu mulai bekerja. 3. Lakukan ritual penenang batin. Setelah kamu memahami betapa besarnya takdir ganda yang kamu bawa melalui garis tangan, huruf M dan bulan sabit, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara menenangkan badai energi dalam diri agar kekuatan besar itu tidak menjadi beban yang menyakitkan, tetapi justru menjadi cahaya yang menyembuhkan. Karena sesungguhnya energi spiritual itu seperti air. Kalau diarahkan dengan benar, dia bisa menjadi sungai kehidupan yang menyuburkan. Tapi kalau dibiarkan meluap tanpa kendali, dia bisa berubah menjadi banjir yang menghanyutkan segalanya. Maka, sahabatku, lakukanlah ritual penenang batin. Bukan dalam arti mistik yang menakutkan, tetapi sebagai cara untuk menyatukan tubuh, jiwa, dan getaran semesta. Yang pertama dan paling utama, luangkan waktu untuk hening setiap hari. Waktu terbaik adalah sebelum subuh atau setelah maghrib. Duduklah dengan tenang di tempat yang sejuk, dalam suasana gelap yang tidak menyeramkan, hanya redup, sunyi, dan damai. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan pikiranmu diam. Lalu bayangkan ada cahaya putih keluar dari telapak tanganmu, mengalir naik ke dada, ke kepala, lalu menyatu dengan semesta. Ini bukan meditasi biasa, ini adalah aktivasi jiwa. Karena tanganmu melalui garis yang kamu bawa adalah pusat pancaran energi batin. Yang kedua, lakukan doa dan wirid penenang. Sahabat Kodam sejati bisa mengamalkan ini setiap malam. Al-Fatihah sebanyak 7 kali untuk membuka pintu-pintu keberkahan batin. Ayat kursi 3 kali untuk membangun pelindung gaib di sekeliling tubuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas masing-masing 3 kali sebagai penangkal segala gangguan sihir, jin, atau pikiran negatif dari luar. Setelah membaca itu semua, tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke wajah, kepala, dan dada sambil berkata dalam hati, "Tenanglah, wahai jiwa, semua dalam kendali Tuhan." Yang ketiga, gunakan air sebagai media pembersih energi. Kamu bisa siapkan air garam, air hujan pertama, atau air mawar putih. Rendam tanganmu di dalam air itu selama 50 menit sambil membaca doa lembut atau sekadar berzikir dalam hati. Air akan menyerap sisa energi liar yang mengendap di telapak tanganmu. Energi-energi dari pertemuan dengan orang lain, dari tempat-tempat keruh, atau dari suasana batin yang tak stabil. Yang keempat, hindari keramaian,
saat energi batinmu sedang terbuka lebar. Biasanya, ini terjadi di waktu petang, terutama setelah maghrib. Jika kamu merasa tubuhmu mulai berat, kepala seperti ditekan, atau hati menjadi tidak tenang tanpa sebab, itu tandanya energi luar mulai mengganggu sistemmu. Segeralah tarik diri dari keramaian. Cari tempat sepi, duduk tenang, minum air putih hangat. Dan jangan ragu untuk berbicara dalam hati, aku tidak mengundang siapapun, aku ingin damai. Silakan pergi. Kata-kata itu akan menjadi pagar gaib, terutama jika diucapkan dari hati yang yakin. Yang kelima, dan tidak kalah penting, tidurlah dalam kondisi bersih, baik lahir maupun batin. Mandi sebelum tidur, maafkan semua orang, maafkan dirimu sendiri. Lalu ucapkan dalam hati, ya Allah, aku titipkan tubuhku, jiwaku, dan garis tanganku malam ini, jagalah dalam cahayamu. Sahabatku, kamu tidak perlu menjadi paranormal, tidak perlu menjadi orang pintar, kamu hanya perlu menjadi manusia yang sadar akan kekuatan batinnya sendiri dan mau menyambutnya dengan tenang dan penuh cinta. Ritual-ritual sederhana ini akan membantumu mengendapkan energi liar, menenangkan gejolak batin, dan membuka jalan menuju keharmonisan antara dua takdir besar dalam dirimu. Gunakan media alam. Setelah kamu belajar menenangkan badai dari dalam diri lewat ritual-ritual sederhana, langkah berikutnya adalah mengaktifkan energi positif melalui perantara alam. Mengapa alam? Karena alam adalah sahabat sejati dari jiwa-jiwa yang membawa beban spiritual. Alam tidak pernah memihak, tapi ia mendengar, ia menyerap, ia menenangkan. Alam adalah media penyeimbang paling murni yang bisa kamu manfaatkan untuk menjaga stabilitas energi dalam diri. Mari kita mulai dengan batu alam. Ini bukan sekadar perhiasan. Batu alam adalah penyimpan frekuensi yang sangat tua, karena ia lahir dari rahim bumi melewati tekanan dan waktu yang panjang. Jika kamu sering merasa gelisah, pikiran berisik, atau terlalu peka terhadap energi orang lain, cobalah batu giok hijau. Batu ini menyerap panas emosional dan mengubahnya menjadi kesejukan batin. Letakkan di telapak tanganmu saat meditasi. Rasakan bagaimana jantungmu mulai stabil dan gelombang pikiranmu mulai melambat. Lalu, untuk kamu yang sering menerima mimpi atau firasat dari alam bawah sadar, kecubung ungu ametis adalah pilihan terbaik. Ia memperkuat koneksi antara pikiran sadar dan batin, membantumu membedakan mana intuisi sejati dan mana hanya bayangan ilusi. Pakailah sebagai cincin, liontin, atau cukup genggam ketika kamu ingin memusatkan pikiran. Kemudian ada pula black onyx, batu pelindung. Jika kamu sering ke tempat ramai atau bekerja di lingkungan yang penuh tekanan dan energi manusia yang beragam, batu ini akan bekerja seperti pagar tak terlihat. Ia menyerap gelombang negatif dan mengunci ketenangan dalam dirimu. Sahabatku, selain batu, ada satu media yang sangat sederhana, sangat dekat, tapi sering kita lupakan. Tanah. Ya, tanah tempat kita berpijak ini adalah perantara penyerap energi luar biasa. Setiap kali kamu merasa batinmu berat, atau tubuhmu seperti membawa beban yang bukan milikmu, pergilah ke halaman, kebun, atau tempat yang ada tanah alaminya. Duduklah sebentar, lalu tempelkan telapak tanganmu ke tanah. Diam selama beberapa menit. Ucapkan dalam hati, wahai bumi yang kupijak, hisaplah sisa energi yang tak lagi aku butuhkan, dan kembalikan aku pada kesadaran dan kekuatan asalmu. Kamu akan merasakan perubahan perlahan. Nafas jadi lebih lapang, kepala terasa ringan, dan hatimu akan lebih tenang tanpa sebab. Jika kamu tinggal di kota dan sulit menemukan tanah terbuka, cobalah menanam satu pot kecil berisi tanah dan rumput.
Rawat ia dengan cinta, karena energi batinmu akan ikut menyatu dengannya. Bahkan tanaman kecil itu bisa menjadi cermin dari kesehatan energimu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, matahari pagi. Bangunlah lebih awal, hadap ke timur. Letakkan tanganmu terbuka, telapak menghadap cahaya. Biarkan matahari menyentuh tanganmu dan wajahmu. Ucapkan perlahan, terangilah aku, hangatkan batinku, bangunkan kekuatan suciku. Matahari adalah simbol dari ruh ilahi yang membangunkan setiap jiwa yang tertidur. Dan dia tidak pernah pilih kasih, siapapun yang bersedia membuka hati padanya akan diberi cahaya. 5. Jangan sendirian, kamu butuh tempat berteduh secara batin. Carilah guru rohani yang bisa membimbingmu. Bisa seorang kiai, mursyid, atau ustaz batin. Gabunglah dalam komunitas yang membahas tentang energi putih, pengasahan intuisi, dan spiritualitas. Ingat, api kecil bisa padam oleh angin, tapi api besar akan padam jika sendiri tanpa penutup. 6. Waspadai emosi negatif. Pemilik 2 garis ini sering memiliki aura kuat. Saat marah, bicaranya bisa jadi doa. Maka jangan sembarangan ngomong saat emosi. Bisa-bisa niatmu cuma marah, tapi ucapanmu jadi kenyataan buruk. Rutin lakukan pembersihan batin. Bisa dengan mandi air bunga 7 rupa, atau berdoa sambil mengusap tangan dengan air zam-zam, air mawar, atau air doa. Jangan tidur dalam kondisi marah. Bersihkan energi sebelum tidur dengan doa lembut. 7. Temukan misi hidupmu. Apa misi hidupmu? Dengan tanda ini, biasanya kamu menjadi penyembuh secara alami, tanpa belajar pun, orang nyaman curhat ke kamu. Menjadi pelindung orang lain, bahkan tanpa disadari, bisa membaca niat orang dari mata atau getaran. Jika kamu tidak gunakan untuk kebaikan, maka energi ini bisa berbalik menjadi badai dalam hidupmu. Kunci utama, gunakan karunia ini untuk melayani cahaya, bukan ego. Sahabat khodam sejati, garis tangan tidak pernah bohong, tapi tangan kita juga tidak mengikat takdir kita. Kita punya pilihan. Mengeluh, lalu menderita, atau belajar, lalu bangkit, dan mengendalikan kekuatan itu. Jangan takut dengan apa yang kamu miliki. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dan setelah dipahami, dijalani dengan penuh kesadaran dan cinta. Semoga video ini membantu kamu mengendalikan kekuatan batinmu. Semoga garis M dan bulan sabit yang kamu miliki membawa kebaikan, ketenangan, dan cahaya untuk hidupmu dan orang di sekitarmu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di channel Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam terang untuk seluruh jiwa yang sedang bangkit dari dalam dirinya sendiri.